Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sejumlah partai politik sudah mengumumkan nama-nama yang diusung oleh mereka untuk duduk di kursi pimpinan MPR. Sebagian sudah bulat, sebagian lainnya masih ada yang dibahas di internal partai politik. Bagaimana kemudian proses pemilihan ketua MPR nanti dan juga petanya sampai siang hari ini sudah ada rekan saya Soza Hutapea yang akan melaporkannya langsung dari Kompleks Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta. Soza, bagaimana agenda sidang paripurna malam nanti di MPR? Baik Wahyu, berdasarkan jadwal yang kami terima dari parlemen sendiri, hari ini dijadwalkan akan dilakukan sidang paripurna pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di sini sebenarnya jadwal ini merupakan jadwal yang mengalami penjadwalan ulang karena pada awalnya ini akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan penjadwalan ulang karena masih ada sejumlah mekanisme yang masih berjalan seperti rapat-rapat internal partai, lalu ada juga rapat di masing-masing lembaga, serta ada juga ini rapat yang saat ini sedang berlangsung pada pukul 11 tadi, yakni rapat pimpinan sementara MPR bersama dengan perwakilan fraksi-fraksi di MPR serta kelompok DPD. Dan untuk memang dinamika politik ini berlangsung sangat dinamis ya Wahyu. Ada sejumlah nama-nama dari yang akan menjabat di kursi pimpinan MPR ini mengalami perubahan dan ada juga nama yang sudah settle. Bisa saya sampaikan untuk update terakhir yang kami terima untuk bursa pimpinan MPR yang nantinya akan diisi dengan formasi 9 dari fraksi dan 1 kelompok DPD. Ini dari PDIP ada Ahmad Basara yang sudah dipastikan akan menduduki kursi pimpinan MPR tersebut. Lalu dari Golkar ada Bamsud, Gerindra Ahmad Muzani. Dari PAN ini sudah memastikan nama Zulkifli Hasan lah yang akan diusung. Lalu dari untuk PKB ada Maman Abdul Haq dan Nasdem Lestari Murdiat, PKS Hidayat Nur Wahid, P3 Arsul Sani, dan DPD ini Fadel Muhammad yang tadi malam sudah dipilih berdasarkan proses voting dan ini memenangkan 59 suara dari 128 suara yang ada. Dan untuk satu partai yang sampai dengan saat ini belum memastikan siapa yang akan mereka kirim untuk duduk di kursi MPR tersebut ialah dari Partai Demokrat, sebab ada 3 kandidat yang saat ini sedang digodok namanya di internal partai, yakni ada nama Syarif Hasan, Hinca Panjaitan, dan juga Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono. Dan nantinya dari rapat pimpinan sementara yang saat ini sedang berlangsung akan ditentukan ataupun hasil seperti apa nama-nama dari susunan pimpinan MPR tersebut, dan nantinya hasil ini akan dibawa dalam pelaksanaan sidang paripurna yang dijadwalkan nanti akan dimulai pada pukul 7 malam. Wahyu. Soza, apakah ada mekanisme lobby-lobby menuju pelaksanaan pemilihan pimpinan MPR malam nanti? Wahyu, sebenarnya lobby-lobby politik masih terus berjalan di parlemen mengingat bahwa yang diperebutkan ini merupakan kursi pimpinan MPR, khususnya kursi ketua. Dan saat ini berdasarkan informasi dan juga wawancara yang kami lakukan sebelum rapat dilakukan tadi, dari pihak fraksi-fraksi yang hadir mengatakan bahwa sebenarnya kekuatan di fraksi sendiri sudah mengerucut kedua kandidat dari fraksi. Dari fraksi mayoritas ini mendukung salah satu kader dari Partai Golkar, dan untuk fraksi yang lain ini ada yang mendukung kader dari Partai Gerindra. Dan memang lobby-lobby politik masih terus dilakukan sebab ada kemungkinan besar bahwa nantinya sistem pemilihan dari pimpinan MPR ini dapat dilakukan secara musyawarah mufakat ataupun dapat dengan sistem voting. Dan memang kalau misalnya kita lihat pada kondisi pada hari ini seharusnya sudah tidak terlalu sulit lagi untuk menentukan siapa yang akan menduduki kursi ketua MPR ataupun MPR 1, sebab sebelumnya sempat beredar ada nama yang menginginkan ataupun berhasrat untuk dapat duduk di kursi pimpinan MPR tersebut. Sebut saja seperti ada Zulkifli Hasan yang sebelumnya sudah menjabat 1 periode, lalu ada juga Muhaimin Iskandar. Namun sampai dengan saat ini Muhaimin Iskandar dari PKB sendiri sudah melunak sebab ia sudah mendapatkan jabatan di kursi wakil ketua pimpinan DPR. Lalu Zulkifli Hasan berdasarkan keterangan dari Wasekjen yakni Saleh Daulay mengatakan partainya sudah memberikan sikap resmi yakni mendukung kader dari Partai Golkar yakni Bambang Susatyo untuk dapat duduk di kursi MPR 1 sebab mereka menilai bahwa Bamsud ini memiliki kriteria yang cukup tepat dan juga dapat melanjutkan setiap pemikiran ataupun ide-ide yang sudah ditelurkan oleh Zulhas selama menjabat sebagai ketua MPR pada periode 2014 hingga 2019. Wahyu. Ya, jadi Sosa kalau bisa Anda gambarkan sebenarnya peta kekuatan pimpinan MPR untuk sampai siang hari ini seperti apa? Ya Wahyu, bisa saya gambarkan bahwa untuk kekuatan partai politik ataupun kekuatan pemain-pemain yang akan memperebutkan kursi MPR 1 sampai dengan siang hari ini terbagi menjadi 3. Yang tadi baru diupdate ada 1 yang baru.
Dan untuk yang pertama kita membahas dulu calon yang pertama, yakni Ahmad Muzani, merupakan kader dari Partai Gerindra. Ahmad Muzani ini didukung ataupun yang menyatakan dukungan resminya sudah dari Partai Gerindra sebagai partai pengusungnya. Lalu ada PKS yang selama ini selalu menjadi koalisi erat dari Gerindra selama pelaksanaan pemilu tahun 2019 ini. Lalu untuk calon kedua untuk MPR 1 ini ada Bambang Susetya dari Golkar, di mana Bambang Susetya ini memperoleh lebih banyak dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di parlemen. Sebut saja diantaranya seperti Partai Golkar, partai yang menaunginya, lalu ada PDIP, Nasdem, lalu ada Partai PAN, dan juga beberapa partai lainnya, terutama partai-partai dari Koalisi Indonesia Kerja. Dan masih ada juga partai yang sampai dengan saat ini masih belum menentukan sikap, seperti Partai Amanat Nasional, yang sampai dengan saat ini belum menentukan kemana mereka akan berlabuh, apakah ke kubu dari Ahmad Muzani ataupun ke Bambang Susetya. Dan tadi baru saja sesaat sebelum rapat dari pimpinan sementara ini dilakukan, dari perwakilan DPD yakni Fadel Muhammad mengatakan bahwa pihaknya pada hari ini akan membawa suara dari DPD, yaitu menginginkan agar Fadel Muhammad sebagai perwakilan dari unsur DPD di kursi pimpinan MPR dapat duduk sebagai MPR 1 ataupun menjabat sebagai ketua, bukan sebagai wakil ketua. Dan Fadel mengatakan bahwa alasan ini cukup logis, harus dipertimbangkan oleh fraksi-fraksi yang ada di parlemen, sebab secara hitung-hitungan pun dari DPD ini memiliki suara yang lebih besar dibandingkan dari partai ataupun fraksi yang menduduki di MPR dan juga di DPR. DPD sendiri memiliki 136 suara ataupun 136 fraksi, sedangkan partai terbesar yang berada di DPR ataupun di parlemen ini PDIP hanya memiliki kursi 128, artinya DPD lebih besar daripada PDIP, sehingga posisi ataupun dari keinginan DPD ini untuk dapat menduduki kursi ketua MPR ini seharusnya dapat dipertimbangkan sebab mereka merupakan fraksi terbesar. Namun hingga saat ini memang hanya ada 3 kekuatan inilah yang saat ini sedang bertarung untuk memperebutkan kursi MPR 1, di mana saat ini Gerindra dan juga kadernya Ahmad Muzani masih tetap bersikeras untuk dapat menduduki kursi ketua MPR sebab mereka menginginkan adanya proses check and balance ataupun cross check terhadap jalannya pemerintahan, sehingga lebih tepat jika nantinya kursi MPR 1 ini dapat diduduki oleh dari partai non pendukung pemerintah. Namun kita lihat bagaimana nantinya hasil dari rapat musyawarah, dan nantinya dari rapat musyawarah ini pun akan dibawa dalam sidang paripurna. Namun dari semua fraksi secara keseluruhan yang hadir pada hari ini menekankan bahwa mereka menginginkan adanya musyawarah mufakat untuk menentukan ketua MPR, bukan melalui proses voting, sehingga proses lobby-lobby politik pun dipastikan masih terus berlangsung, dan nantinya nama antara Bamsud ataupun Muzani ataupun dari ketua DPD yakni Fadel Muhammad yang dipastikan bisa menduduki kursi ketua MPR RI tersebut. Demikian Wahyu, kembali ke Anda di studio. Baik, Sosa Hutapea melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sejumlah partai politik sudah mengumumkan nama-nama yang diusung oleh mereka untuk duduk di kursi pimpinan MPR. Sebagian sudah bulat, sebagian lainnya masih ada yang dibahas di internal partai politik. Bagaimana kemudian proses pemilihan ketua MPR nanti, dan juga petanya sampai siang hari ini sudah ada rekan saya Soza Hutapea yang akan melaporkannya langsung dari Kompleks Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta. Soza, bagaimana agenda sidang paripurna malam nanti di MPR? Baik Wahyu, berdasarkan jadwal yang kami terima dari parlemen sendiri, hari ini dijadwalkan akan dilakukan sidang paripurna pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di sini sebenarnya jadwal ini merupakan jadwal yang mengalami penjadwalan ulang, karena pada awalnya ini akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan penjadwalan ulang karena masih ada sejumlah mekanisme yang masih berjalan, seperti rapat-rapat internal partai, lalu ada juga rapat di masing-masing lembaga, serta ada juga ini rapat yang saat ini sedang berlangsung pada pukul 11 tadi, yakni rapat pimpinan sementara MPR bersama dengan perwakilan fraksi-fraksi di MPR serta kelompok DPD. Dan untuk memang dinamika politik ini berlangsung sangat dinamis ya Wahyu. Ada sejumlah nama-nama dari yang akan menjabat di kursi pimpinan MPR ini mengalami perubahan, dan namun ada juga nama yang sudah settle. Bisa saya sampaikan untuk update terakhir yang kami terima untuk bursa pimpinan MPR yang nantinya akan diisi dengan formasi 9 dari fraksi dan 1 kelompok DPD.
Ini dari PDIP ada Ahmad Basara yang sudah dipastikan akan menduduki kursi pimpinan MPR tersebut. Lalu dari Golkar ada Bamsud, Gerindra Ahmad Muzani. Dari PAN ini sudah memastikan nama Zulkifli Hasan lah yang akan diusung. Lalu dari untuk PKB ada Maman Abdul Haq dan Nasdem Lestari Murdiat, PKS Hidayat Nur Wahid, P3 Arsul Sani, dan DPD ini Fadel Muhammad yang tadi malam sudah dipilih berdasarkan proses voting dan ini memenangkan 59 suara dari 128 suara yang ada. Dan untuk